Ada lagi? Ada lagi kalau yang terbaru kemarin yang ini sambil mengenalkan produk ini ya Omah Jariah, penulis Jariah ya. Yang 2 Ocean kemarin yang saya bacakan di yang ini dapat puisi yang mana ini ya? Yang puisi yang Arunika. Oh, ini yang Arunika. Nah, yang pas banget yang di kontennya channel Mahtumah Malayat itu ada konten baca puisinya Kak Novia Arunika. Kumpulan buku Arunikanya di situ. Di halaman berapa sih Arunika? Nomor 2. Nomor 2 dari puisi nomor 2. Oh gitu, oke. Oke, nah nanti bisa dilihat ya, ini kalau halamannya di halaman 14 sama 15. Ya, jadi nanti kalau misalkan membeli produk ini di Jejak Publisher ataupun di Omang Suara Baca, nanti insya Allah profitnya itu diberikan kepada yang membutuhkan, berbagi. Gitu. Jadi buku-buku dari penerbit Jariah ini adalah gimana profitnya itu kita gunakan untuk membantu sesama, Kak. Ini kayak yang tadi dikirim ke Papua itu juga termasuk kayak gitu juga. Kalau itu kan saya pertama beli buku ini dulu, kemudian profit dari hasil pembelian buku ini dibeli oleh orang, nanti saya tukar dengan saya barter dengan buku saya. Jadi nanti buku saya itu saya kirim ke perpustakaan gitu. Jadi kan intinya kan sama, Kak, tetap berbagi gitu loh. Iya, benar. Meskipun kalau yang di Jariahnya itu dalam bentuk sembako, tapi kalau saya aplikasikan dalam bentuk karya. Gitu. Ini lumayan tebal loh, ada berapa penulis ini? Oh, ini karena Ocean ada 2 bahasa struktur bahasa Tuhan ini, maksudnya di sini bahasanya itu ada 2, bahasa Indonesia sama bahasa Inggris, Kak. Oh gitu. Jadi lumayan banyak. Jadi kalau teman-teman nanti baca ini tuh istilahnya kayak toko yang serba lengkap lah, dapat segalanya gitu. Ada akademiknya, kemudian ada puisinya. Betul. Seperti itu. Belum hal-hal yang lain lagi gitu. Oh gitu. Yang lain? Yang lain lumayan banyak ya. Yang ini juga bagus nih, yang sambil promosi ini ya, komunitas menulis Jariah ya Kak ya. Kan nggak masalah kalau kita niatnya tulus. Berarti kalau ada yang mau gabung ke situ bisa dong? Bisa. Oh gitu. Jadi kalau misalkan rekan-rekan setelah melihat ini podcast ini terus mau berminat untuk bergabung di komunitas menulis Jariah boleh. Ada WA grupnya kok. Dan juga ada WA Facebook itu biasanya apa Kak? Fanpage. Ya betul. Biasanya kalau nanti di searching atau di googling mungkin ada ya. Kayak apa tadi tuh? Kalau ini komunitas menulis Jariah. Kalau ini yang pertama kali komunitas menulis Jariah ini alhamdulillah prolognya nggak tanggung-tanggung loh. Oh iya, wih bener Kang Abik. Kang Abik ya. Ini kalau penggemarnya. Iya. Kan kita punya cerita nih Kak ya, ketemu dengan Kak Abik itu kita secara langsung di masjid mana yang terakhir itu? Di Masjid Al-Albab. Itu ketika peluncuran bidadari bermata apa itu? Bening. Iya. Jadi yang sampulnya Kang Abik warna pink itu kita berdua datang di sana. Bahkan Kak Robi ini selaku jurnalis kemarin mewawancarai editor bukunya yang Republika waktu itu karena peluncurannya itu ada di Masjid Al-Albab dan sangat terbuka sekali sehingga kita bisa berfoto dengan Kang Abik ataupun berkomunikasi dengan beliau seperti itu. Dan Kak Novia dapat kesempatan ini ya? Iya, gara-gara kenal dengan editornya, kemudian saya minta tolong untuk berikan prolog ini kepada Kang Abik dan alhamdulillah beliau menerima dengan baik. Oke. Saya masih ingat buku ini tuh sebenarnya sudah lama saya meminta tolong ke Kang Abik, tapi ternyata prolognya itu jadinya sekitar bulan September. Berapa bulan dari minta itu? Sekitar agak lama sih, Januari saya memberikan, September diberikan. Karena kesibukan beliau. Ya? Iya, beliau sibuk sekali waktu itu. Bener. Kalau sudah meluangkan waktu ya. Iya, tapi beliau Kang Abik sangat baik sekali responnya gitu ya. Dan di sini tuh saya bagusnya itu apa? Kang Abik itu menuliskan kan ini kan masih pemula sekali ya ketika para penulis ini kan dari berbagai ini ya Kak ya. Latar belakang, tapi beliau tuh menjelaskan kalau cerpen yang bagus itu seperti itu, terus ada beliau tuh menulis kayak ini loh Kak, bagus sekali, coba dibaca kayak sebentar, masukan gitu terus menulis cerpen yang baik tuh ini, jadi istilahnya itu bagus lah ketika mengasih prolognya. Jadi kalau misalkan Anda sekalian nanti membeli produk ini nggak bakal rugi, selain pertama itu profitnya nanti Anda ketika membeli itu berbagi dengan sesama, tapi nanti juga dapat ilmunya dari beliau Kang Abik. Iya. Ini sama Kang Abik juga kayak dijelentrehkan satu-satu meskipun nggak semua, tapi hampir ada beberapa cerpen yang dianggap beliau itu bagus gitu ya. Dari segi ceritanya seperti itu. Kata Kang Abik, antologi Sawang Sinawang buku ini
setiap ceritanya mengajak kita melihat ke banyak sisi kehidupan manusia. Betul. Gitu. Termasuk punya Kak Novi. Judulnya apa yang punya Kak Novi? Oh, yang punya saya itu Berguru ke Ibu kalau nggak salah. Oke, Berguru ke Ibu. Iya. Oh, Berguru ini ya? Ibu, Oh, ya. ini punya Kak Novi di halaman 24. Iya. Nah, itu Berguru ke Ibu. Itu karena ya memang ada ini Kak, ternyata itu dulu ada sedikit cerita ya boleh ya, meskipun kita membahas tentang Umak Sehar Baca, karena yang kita menguli ini adalah Sawang Sinawang sambil sedikit membedah buku dari komunitas Jariah yang juga masuk bagian dari buku Umak Sehar Baca. Jadi kalau yang ini Berguru ke Ibu itu ada sedikit cerita. Dulu itu kan ketika ibu saya itu guru sekolah dasar agama Islam, beliau juga sebagai itu kalau kopsis ya, koperasi siswa dulu. Nah, ketika ibu saya menjadi koperasi siswa itu, beliau itu meminta saya coba nanti bawa ini es lilin yang 100 itu nanti per box itu nanti kalau misalkan satu box itu kan 100 biji. Nanti kalau terjual kamu akan mendapatkan 5% dari penjualan. 10% kalau nggak salah dulu itu 10% dari penjualan, tapi itu nanti terpisah dengan uang jajan harian seperti itu Kak. Itu kan ya saya jalani aja sebagai seorang anak kelas 5 SD yang suka-sukanya naik sepeda ontel mini warna biru, itu kan masih ingat betul kan ya Kak ya, zaman-zaman kita itu. Terus saya ngontel yang belakang itu memang boncengan belakang itu saya kasih tempatnya es itu yang box putih itu, terus kemudian saya kasih karet ya nanti kalau misalkan di jalan pun kalau ada orang yang beli ya saya bukakan seperti penjual es gitu. Tapi itu ternyata dulu. Ya alhamdulillah kan masih kecil gitu ya. Tapi alhamdulillah Kak ya, dari sini kalau kita flashback karena bukunya Sawang Sinawang, jadi saya tuh Sawang Sinawang tahun ini dari ke tahun 97 di mana saya sekolah dasar. Jadi apa yang telah diajari ibu waktu kecil itu bermanfaat ketika saya mengajar aplikasi bisnis gitu loh. Iya benar. Jadi saya tuh ternyata apa yang diajarkan ibu saya ketika sekolah dasar itu muncul ketika saya jadi dosen. Meskipun fak saya adalah matematika, ternyata saya mengajar aplikasi bisnis dan alhamdulillah Kak Robi nggak tanpa ada niat sombong atau apapun Kak ya. Ketika saya untuk KBMI, alhamdulillah tuh pertama kali saya yang membawa ke Pontianak itu Kak Robi. Pertama kali betul. Tanpa ada bimbingan dari siapapun, Kak Robi itu saya berangkat sendiri dan 2 mahasiswa Kak Robi itu ya. Jadi saya itu berpikir apakah ini semua itu karena ajaran dari ibu itu ya. Ketika saya disuruh membawa es itu ya. Jadi dari kecil ibu saya mengajari sederhana sih Kak Robi. Sederhana sekali. Tapi dengan membawa ini nanti 100 biji, tiap bijinya itu dapat 10%, tapi dengan syarat tidak boleh gengsi, tidak boleh malu. Setiap kali ada pembeli di jalan yang memanggil, kamu harus membukakan karet itu, kemudian harus itu. Itu memang saya jalani saja, saya tidak malu meskipun saya itu adalah anak dari guru kan, dua-duanya kan ayah dan ibu PNS dua-duanya, tapi nggak ada rasa malu, enjoy aja Kak. Pokoknya saya bawa, begitu bapak saya itu pagi itu setelah sarapan, biasanya bapak saya itu langsung meletakkan satu box es itu di belakang boncengan saya, kemudian ditali, ya udah saya izin, pamit, assalamualaikum, saya berangkat. Nanti kalau misalkan di tengah jalan itu ada beli, ya udah saya minta tolong karena waktu itu masih kecil ya, kelas 5, kalau misalkan ada ibu-ibu yang menghadang di tengah jalan untuk beli gitu, ya saya minta tolong nanti diperbaiki lagi talinya, kan nggak bisa Kak, kalau masih kelas 5 itu betul. Biasanya kurang rapat nanti jatuh gitu. Iya, betul. Ya itu tulus aja Kak, jalannya tulus aja. Terus setelah aku berpikir apakah ini semua itu memang ajaran dari kecil gitu. Jadi Sawang Sinawang ini saya kembalikan di ajaran ibu saya yang tahun 97, saya kembalikan lagi di tahun 2017 Kak Robi. Ya, jadi betul banget ya Kak Robi ya, ibu itu memang segala-galanya ya. Iya benar. Memang kalau ngomong bisnis juga kita lebih porsi teori sedikit, banyaknya aplikasi. Betul, seperti yang Bu Novi cerita, saya jadi, wah ibu ini luar biasa loh, ibunya Bu Novi itu sampai menerapkan beberapa prinsip, tidak boleh malu kalau ada orang minta ini, artinya kan itu servis kan, harus diservis dengan baik. Padahal ibu saya itu guru agama Islam loh. Jadi beliau itu guru agama Islam, cuma waktu itu memang ibu saya itu waktu masih muda itu terlalu aktif gitu ya. Juga menjadi Kopses itu tadi, ketua Kopses, Koperasi Siswa Sekolah Dasar. Jadi ibu saya itu ya apa-apa misalkan masukan untuk buku-buku siswa, kemudian jajan-jajan, itu kan biasanya ada di Kopsis. Gitu. Ini luar biasa loh, saya baru dapat cerita. Ini ya, setelah buka ini karena cerita di sini adalah tentang itu Kak. Iya betul. Dan ini kalau saya boleh bilang justru ibu ini yang memberikan sekolah untuk jenengan gitu ya.
tanpa tidak disadari tanpa kan? disadari gitu. Jadi makanya saya Sawang Sinawang itu saya kilas balik kan 2017 saya Sinawangnya itu di tahun 1997. Oh, gitu. Dimana saya masih SD. Kak Robi mungkin juga masih SD kayaknya. Kayaknya. Iya, sama. Kita kan hampir selalu. Iya, betul-betul. Oh, gitu. Itu. Aku nggak nyangka loh ada cerita begini dalam bagian kehidupan Bu Novi. Iya. Jadi itu bayangkan ya Kak, anak kelas 5 SD itu aku juga sewantai aja belum terfikir Kak. Jadi ketika ibu saya udah nanti bawa aja ini 100 biji es, kemudian per bijinya nanti kamu dapat 10% dari ini per biji es. Itu aku sama sekali tidak berpikir, tapi ketika saya menjadi dosen, kemudian saya mengajar mata kuliah aplikasi bisnis, kemudian perencanaan bisnis sama teori perusahaan, dan tahun 2017 itu membawa mahasiswa Unhasi ke KBM, itu saya baru tahu apakah semua ini merupakan jawaban dari didikan ibu saya. Jadi memang kalau dari kecil bisa ke arah situ memang mungkin dari ibu kali Kak ya. Kayaknya. Karena ibu saya itu memang mengajar jurusan tarbiyah, beliau jadi guru agama Islam sekolah dasar, tapi juga sebagai ketua koperasi siswa. Ya, oke. Jadi untuk ini juga bisa teman-teman yang barangkali sudah punya anak ya, seusia itu, ini salah satu metode yang bisa kita tiru gitu ya, metode yang baik. Kalau kita mau salah satunya mungkin menempa mental anak, kemudian mengajari anak untuk wirausaha. Wirausaha kan bukan berarti ngomong soal bisnis doang kan, tapi bagaimana memprogres diri menjadi lebih baik, itu kan wirausaha niatnya di situ. Nah, bisa ditiru kayak yang dilakukan oleh ibunya Bu Novi. Ini berarti ibunya jenengan tuh cerdas banget loh di usia-usia itu, kemudian di usia itu sangat produktif sekali. Produktif sampai itu kan bukan soal teoritis lagi kan, langsung diaplikasikan, aplikasikan, dan saya itu enjoy sekali, tidak merasa malu ya. Saya menganggap anak sekolah dasar dengan aku berpikir gini, wah nanti kalau aku dapat 10% dari 100 ini lumayan, dan itu terpisah dari uang saku kan jadi double dapatnya. Aku ya enjoy aja, tinggal bawa di boncengan terus ngayuh sepeda, tidak ada ini sekali ya Kak ya. Jadi satu poin yang bisa diambil petik, bagaimana ketika nanti kita atau ibu-ibu yang menjadi orang tua menerapkan misalkan bisnis anak, tapi anak itu tidak merasa terbebani. Betul. Jadi kedepannya nanti 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun ke depan, oh ternyata ini bisa. Tanpa harus kita itu memberikan contoh gini, oh karena ini saya punya adik bungsu, misalkan ini sekarang ya, adik bungsu, kemudian ayah saya ini meninggal, berarti biar adik bungsu saya tidak mengalami kejadian seperti orang-orang yang bungsu dan seperti itu, maka adik saya yang sudah besar ini saya kasih modal seperti itu beda banget Kak ya. Paham ya maksud saya? Nggak begitu. Jadi maksud saya itu ketika menerapkan dari kecil, langsung dia tuh bisa menggunakan dirinya sendiri tanpa dibantu oleh kakak-kakaknya, gitu maksud saya. Beda loh Kak ya. Jadi penerapan dari kecil, ketika anak itu sudah mandiri dari kecil, dengan kakak memberikan modal kepada adik bungsunya setelah misalkan ayahnya meninggal, itu beda banget. Beda banget ya. Jadi si adik itu memang misalkan punya bisnis sekarang itu tolong oleh kakaknya, itu ya bagus, tapi beda dengan penerapan ketika diajari langsung dari ibunya ketika masih kecil gitu. Menurut saya seperti itu ya Kak. Dan harus menggunakan dirinya sendiri sendiri untuk bangkit, bukan bantuan dari kakak-kakaknya. Oke, nanti kalau pengen lebih detail ada di sini di buku Sawang Sinawang tentang kilas balik kehidupan Kak Novia yang dulu pernah diminta ibunda untuk jual es, tapi ternyata itu dampaknya sampai sekarang. Dampaknya itu bukan cuma ilmu mungkin ya, tapi berkahnya itu loh. Berkahnya. Iya, dan alhamdulillah KBMI itu dari tahun 2017 itu satu ya, sekarang itu ya melewat dosen-dosen yang kreatif lainnya ya, seperti Bu Rateh, siapa yang ekonomi itu, alhamdulillah dari saya yang mengawali satu hingga tahun 2021 ini menjadi 11 tim. Subhanallah. Tapi dengan banyaknya dosen yang sangat aktif juga tentunya betul. Itu jadi satu tahun 2017 menjadi 11 tim di tahun 2021. Keren sekali Kak ya. Bener-bener ya Allah. Saya nggak nyangka loh ada cerita begitu. Ada cerita itu.